Kalau kita lihat orang-orang ibu-ibu lansia, bapak-bapak yang tinggal di kaki gunung tuh nggak ada yang ngeluh nyeri lutut. Kalau melihat orang bule-bule kok tua-tua masih tegap-tegap semua gitu. Kalau kita kan mayoritas itu kan sudah agak gini gitu, agak bongkok gitu ya. Betul. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu, Ya, dokter? mungkin Yang paling penting cara membedakan antara osteoartritis atau pengapuran biasa dengan yang disebabkan karena rematik adalah selain tadi yang disebutkan oleh Pak Dokter tentang penyebab dari radang sendi, berat badan, kurang aktivitas dan lain-lain, apakah mungkin bisa disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi, dokter? Itu aja. RW 06. Yes. Usia hanyalah angka. Sehat. Ada dua kayaknya pertanyaan. Yang satu kan osteoartritis. Itu pengapuran ya, dok? Itu ya ada pengapurannya, tapi biasanya tulang rawanya itu berkurang dia. Karena proses degenerasi atau karena injury, kebentur dan sebagainya, bisa menyebabkan macam-macam. Oke. Nah, kemarin teman saya itu diagnosnya itu karena nyeri sekali. Jadi kemarin kita akupuntur. Nah, apakah pengobatan akupuntur juga menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi rasa sakit? Salah satu alternatif untuk mengurangi nyerinya. Memang akupuntur, tai chi dan sebagainya itu mengurangi nyeri, karena keluhannya paling sering adalah nyeri dan kaku intinya. Yang kedua, dok, yang tadi yang apa? Yang sebelah sini apa namanya? Rheumatoid arthritis. Nah, itu apakah sama dengan asam urat? Beda, asam urat itu karena asam urat berlebihan gout, tapi kalau rheumatoid arthritis itu disebabkan karena penyakit lain, autoimun biasanya. Jadi memang radang sendi ini banyak, ada gout, ada rheumatoid arthritis, ada osteoartritis dan sebagainya. Tapi yang paling sering dua ini. Memang gout bisa jedol-jedol gitu, penumbukan asam urat. Itu juga nyeri banget itu. Iya. Oke. Itu aja sih, dok. Terima kasih. Mungkin Dr. Cipta bisa menambahkan. Iya, terima kasih pertanyaannya, Bu. Jadi memang kalau lihat, Bu, gimana cara kita ngeceknya? Biasanya lihat nini ya, nenek kita atau uak kita atau siapapun yang udah tua, perempuan biasanya jarinya bengkok-bengkok ke arah sana. Nah, itu biasanya rheumatoid arthritis tuh, rematik lah orang bilang. Nah, biasanya ada yang terdiagnosa dan ketahuan, ada yang enggak, ya udah ditahan-tahan aja. Tandanya apa? Sendinya gitu bengkok-bengkok. Jadi kalau sendinya bengkok, udah tua, biasanya perempuan, kemungkinan ada riwayat rematik di pasien. Nah, yang paling penting cara membedakan antara osteoartritis atau pengapuran biasa dengan yang disebabkan karena rematik adalah kalau yang karena usia osteoartritis itu nggak banyak kemerahan dia. Bengkak juga nggak terlalu biasanya. Jadi sakit memang sakit, tapi nggak merah, nggak bengkak. Nah, kalau yang rheumatoid arthritis biasanya merah, bengkak, jari-jarinya juga bengkak-bengkak. Gitu. Jadi cara mudah membedakannya sih biasanya seperti itu. Mungkin itu aja tambahan saya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Saya mau bertanya Pak Dokter. Selain tadi yang disebutkan oleh Pak Dokter tentang penyebab dari radang sendi, berat badan, kurang aktivitas dan lain-lain, apakah mungkin bisa disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi, dokter? Itu aja. Ya, makanan memang bisa menyebabkan seperti kebanyakan kolesterol, asam urat, itu kita kurangi. Asam urat itu juga menyebabkan radang sendi juga. Ya, memang makanan itu sangat berpengaruh, lifestyle juga berpengaruh. Ya, tidur kurang, apa itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit autoimun biasanya. Ya, memang makanan itu memang harus kita jaga. Apalagi udah umur seperti kita ini ya. Saya juga udah tua, tapi kadang-kadang lupa. Itu penyakitnya. Ya, tapi memang kita harus mengerem sedikit lah. Ya. Ada memang pengaruh makanan di radang sendi. Ya. Saya dulu Bu ya. Iya, makasih Pak Dokter. Pak mau nanya penyakit lupus itu seperti apa sih Pak? Lupus, soalnya kakak saya pernah lupus meninggal Pak. Iya, lupus itu penyakit autoimun, artinya memang imun kita itu berkurang, jadi menurun. Jadi gejalanya bisa seperti macam-macam, seperti
influenza juga bisa, seperti penyakit-penyakit biasa sebetulnya, ya. Tapi kalau yang berat, lupus ini bisa menyerang organ-organ vital, gagal ginjal juga, jantung dan sebagainya. Ya, jadi mungkin meninggalnya itu biasanya karena gagal ginjal. Itu bisa genetik, ya, genetik. Bisa kalau family historinya banyak, biasanya bisa terjadi lupus. Ya. Bertanya dokter, ini kalau masalah tulang ini ya dokter ya, kalau melihat orang bule-bule kok tua-tua masih tegap-tegap semua gitu. Kalau kita kan mayoritas itu kan sudah agak gini gitu, agak bongkok gitu ya. Betul. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu dokter? Ya, mungkin bule yang dilihat itu di Indonesia kali ya. Jadi yang sehat-sehat ke sini ya, yang sakit di sana. Tapi sebenarnya banyak juga bule yang sakit. Tapi memang orang-orang bule itu dari kecil itu sudah biasa olahraga mungkin ya. Jadi aktivitas, lihat aja kalau di kita di luar negeri kan selalu jalan kaki. Kalau di sini kan kita naik Grab. Baru ke depan situ udah naik Grab. Tapi ke orang-orang Jepang, orang-orang bule itu biasanya tuh semua jalan kaki. Ya, jarang yang punya mobil. Paling nggak sepeda ya? Iya, sepeda. Apalagi di Eropa itu semua pakai sepeda. Dan itu memang memperkuat sendi-sendi. Jadi memang ada banyak juga bule yang sakit, yang seperti rheumatoid, osteoartritis juga banyak sih, sebetulnya. Tapi memang orang sana itu lebih banyak aktivitas gerakan. Ya. Kalau kita kan males sebetulnya. Ya, di sana tuh semua jalan kaki. Itu yang membuat kita lebih sehat. Kalau saya mungkin dari sudut pandang anak ya Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan salam ya, salam kenal, saya Dr. Gina, pediatrik hematologi onkologi. Dari tadi nih Dokter Hari udah bicara tentang tulang ya, osteoartritis. Ini terjadi juga pada anak. Seperti juga lupus tadi ya Pak ya. Lupus, osteoartritis juga ini adalah kelainan-kelainan yang juga terjadi pada anak. Itu kelainan imunologis. Kalau saya melihat dari sudut pandang anak, jadi ini adalah kelainan-kelainan yang memang tadi juga disampaikan itu memang secara genetik ya Bapak Ibu ya. Itu suka ada tuh turunan di keluarga, dan ini adalah penyakit yang bisa kita atasi. Walaupun memang benar tadi kata yang Bapak bilang meninggal Pak ya, karena lupus turut berduka ya Pak. Jadi memang lupus itu adalah penyakit dengan 1000 wajah, gejalanya bisa macam-macam. Nah di sini makanya Bapak Ibu kalau misalnya ada anak atau cucunya barangkali di sini ya, jadi ada kelainan-kelainan yang kayaknya kok nggak jelas nih, nyeri-nyeri sendi pada anak juga bisa ternyata adalah suatu leukemia atau ternyata suatu kelainan autoimun seperti lupus. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu atau misalnya cucu-cucu ya, itu ada keluhan yang berulang-ulang gitu. Jadi kadang kan anak-anak juga bisa pegel-pegel ya. Kemudian anak-anak juga bisa menyampaikan keluhan itu kan beda sama dewasa. Kalau dewasa jelas sakitnya di mana. Nah, di sini kalau anak, apalagi anaknya kecilan banget, tentu dia nggak bisa ngomong, aduh ini sakit, yang bisa cuma nangis, ya nunjuk-nunjuk, misalnya nangis, sakit gitu. Nah itu Bapak Ibu jadi kalau berobat itu nggak boleh putus Bapak Ibu ya. Artinya kalau keluhannya timbul lagi, nah itu berarti Bapak Ibu harus segera membawa anak Bapak Ibu ke dokter spesialis ya, dan kemudian juga untuk dirujuk ke kalau perlu ke subspesialis. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang dari Dokter Jepta nih kaitannya sama bungkuk, ini memang bidangnya Dokter Jepta banget ya. Jadi Dokter Jepta ini adalah spesialis ortopedi yang subspesialisnya ini adalah tulang belakang atau spine. Ya, terima kasih pertanyaannya karena berhubungan ya, beberapa pertanyaannya tadi kurang aktivitas fisik, kemudian kok bule lebih fit lah dalam tanda kutip ya. Tapi betul yang dibilang Dr. Hori, bule yang gemuk-gemuk itu jauh lebih banyak daripada kita, yang sampai obese morbid itu lebih banyak daripada kita. Memang yang kita lihat yang keluar dan kemudian olahraga gitu misalnya di sekitar kita. Nah tapi mungkin yang saya mau pesankan ke Bapak Ibu sekalian, memang kurang aktivitas fisik itu penting sekali. Artinya apa? Sedikit sekali orang yang lansia maupun angkatan saya juga mungkin millennials gitu ya, itu jarang sekali bisa 5.000 langkah per hari. Sehingga kalau saya boleh sarankan, memang yang bisa disarankan adalah mulai dari mana sih dok? Kalau lari kan saya sakit lututnya. Yang paling mudah adalah coba 5.000 langkah dulu per hari.
Gimana cara ngitung langkahnya? Ya alat-alat banyak di Tokopedia, Shopee sekarang murah-murah jam yang bisa ngitung langkah. Coba dulu dari 5.000 langkah per hari. Ya kalau bisa sesudah makan malam lebih bagus lagi. Jadi habis kita makan malam gulanya dibakar melalui jalan 5.000 langkah, capek mandi tidur sekalian. Gitu kan? Jadi 5.000 langkah per hari. Untuk yang sudah sakit gimana? Jalan aja sakit dok 5.000. Berarti harus olahraga atau kegiatan yang tidak dibebani berat badan lututnya. Contohnya apa? Sepeda statis paling gampang, sepeda di tempat. Memang sulitnya nggak semua punya ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya pinjam aja mungkin ganti-gantian deh. Senin Bapak A sama Ibu siapa gitu. Selasa Bapak A sama Ibu siapa. Satu itu sepeda statis karena bebannya dibokong, jadinya lutut kita nggak terbeban. Kedua memang sebenarnya renang, tapi saya nggak suka sarankan karena sulit. Berenang itu harus ke sana, berangkat, bayar parkir, mandi, ibu-ibu malas keramas lagi. Dan kadang-kadang jalan di air udah dibilang berenang, padahal bukan itu. Berenang tuh harus benar-benar berenang gitu loh. Gaya kata, gaya bebas, bolak-balik 10 kali. Nggak semua orang bisa menjalani hal itu. Jadi yang paling murah adalah jalan kaki 5.000 langkah per hari. Dengan demikian ototnya akan makin kuat. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian pernah naik gunung, ya coba hiking gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang ibu-ibu lansia, bapak-bapak yang tinggal di kaki gunung tuh nggak ada yang ngeluh nyeri lutut. Ya mereka tiap hari bolak-balik bawa kayu apa segala macam. Jadi ototnya itu kuat. Beda sama kita yang tinggal di kota-kota besar atau pinggiran kota besar. Jadi memang perbedaannya adalah di aktivitasnya. Otot itu harus dipakai. Jangan pernah berpikir sendi itu hanya tulang aja. Yang menggerakkan tulang kan otot. Jadi kalau ototnya nggak dipakai, jangan jadi generasi rebahan nih pada gitu. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Tadi saya mau menanyakan kenapa penyebabnya ya tadi dan bagaimana cara mengatasinya atau biar mengurangi rasa sakit saat osteoartritis. Tapi tadi beberapa ada yang sudah dijawab. Cuma saya lebih mau sharing aja mungkin gini. Saya dari umur 40 tahun itu memang ada radang gitu ya, sering sakit lututnya, bahkan sekarang sudah lebih agak berat. Tapi kok saya juga ada pertanyaan pada diri sendiri, karena sebelum-sebelumnya itu ada mitos atau memang benar kalau misalnya untuk menghindari radang sendi dan sebagainya itu banyak minum susu yang mengandung apalah itu ya. Seperti dulu kan terkenal Anlin, saya udah minum sampai bosen. Hilo saya bosen juga, sampai ke Entrasol saya ganti-ganti pokoknya. Itu dengan harapan biar nanti saya tuanya itu enggak terkena radang sendi gitu ya. Bahkan sekarang saya minum ada Gamamel, terus Etawalin dan sebagainya. Tapi ternyata saya malah terkena. Bahkan saya ngomong sama suami gini, yang rajin minum susu tuh saya, kenapa yang kena tuh saya gitu ya. Suami saya masih Bapaknya jarang nyusu, Bu. Nyusu yang lain, Mbak. Itu aduh. Iya, jadi sebetulnya langkah seperti itu benar nggak sih kalau misalkan untuk ya preventif gitu ya agar tidak terkena radang sendi. Terima kasih Pak. Iya, mungkin dari saya dulu izin. Memang sayangnya susu itu nggak terlalu berpengaruh terhadap sendi, Bu. Jadi makin kami jadi makin kami pelajari ya di ilmu kedokteran. Jadi gini, susu itu bermanfaat untuk mereka yang di usia pertumbuhan. Jadi ya mungkin Bapak Ibu masih ada yang bertumbuh ya, saya kurang tahu gitu ya. Banyak yang nunggu. Tapi memang itu dia bermanfaat sekali di usia pertumbuhan, makanya nanti tolong dikoreksi sama Dokter Dina ya dari dokter anak. Tapi kalau udah tua memang belum ada suplemen yang spesifik atau susu yang spesifik bisa membantu untuk sendi. Kembali lagi, kita untuk sendi bukan ngomongin tulang saja, ngomongin otot yang menggerakkan sendi tersebut. Makanya kalau saya sih konsentrasi lebih ke aktivitasnya, ototnya yang dilatih. Karena toh nanti kalau kita ngomong terapi, kalau udah kena osteoartritis gimana, rheumatoid arthritis gimana. Nomor satu sebelum obat-obatan yang dilakukan adalah modifikasi aktivitas sehari-hari. Jadi konsen ke itu aja, Bu. Jadi jangan sampai kita mau berpikirnya instan. Ya udah saya nggak apa-apa deh, nggak jalan, nggak olahraga. Yang penting kan gue minum susu. Nah jadinya seringkali seperti itu. Jadi seringnya jadi produk-produk itu mengiklankan ya supaya dibeli mau nggak mau gitu kan.
Mungkin itu tambahan dari saya. Dokter Dina silakan untuk anak-anak. Jadi sesuai yang Dokter Cipta sampaikan, Ibu ya. Susu ya terutama untuk anak, untuk pertumbuhan. Jangan lupa asupan gizi pada anak ya, kemudian juga protein hewannya penting ya Bu, biar anak-anak kita nggak ada yang stunting. Kalau buat ibunya, ibu korban iklan ya. Ini curiga belinya kalau nggak di Shopee, Tokopedia nih. Apalagi kalau ada flash sale ya. Asal ada produk baru beli ya Bu. Iya jadi memang ya itu seperti yang Dokter kita sampaikan. Jadi mulai sekarang nih ibu-ibu jangan kerjaan di rumah nonton drakor nih, yakin saya. Ya, jadi aktivitas fisik. Tapi kan saya lihat tuh seperti yang tadi Dokter sampaikan di sini tuh ada tenis meja, kemudian ada senam lansia ya. Seperti ini yang dimanfaatkan untuk aktivitas. Terhori barangkali tambahan? Ya, sedikit tambahan aja, memang minum susu menyehatkan ya. Cuman berat badan juga nambah lama-lama. Ya. Itu juga memperberat sendi-sendi, apalagi minum susu sambil nonton drakor gitu ya. mungkin pertama kali ya mungkin susunya mungkin dikurangi supaya berat badan turun. Aktivitas diperbanyak, mungkin senam pagi atau itu juga bagus sih. Saya lihat RT Kelurahan Pakuan Barat ini memang sangat sangat aktivitasnya sangat bagus sekali menurut saya ya. Jadi mungkin itu bisa dibikin sesuatu yang bisa untuk tiap hari ada mungkin pagi-pagi olahraga atau senam itu bagus sekali menurut saya. Iya, lebih sering. Iya, lebih sering. Jalan kaki aja ya kita. Ya, jalan kaki. Jalan kaki tadi. Ya. kuda. Ya, silakan Bu. Kalau di medsos itu kan ada terapi yang begini itu memang itu bermanfaat gitu. Terapi apa itu Bu? Yang nepuk-nepuk gini loh dokter. Ya gampang ya. Ya, sepertinya mengobatinya tuh gampang, cuma nepuk-nepuk gini berapa kali tiap hari gitu kan bisa mengurangi nyeri sendi. Mungkin saya tidak tahu ditepuk-tepuk bagaimana. Siapa yang menepuk-nepuk Bu itu? Mungkin tergantung yang nepuk-nepuk kali ya. Ya mungkin mengurangi nyeri juga bisa. Kalau orang nyeri dipijit-pijit itu kan lebih nyaman. Ya. Nggak ada ilmiahnya ya. Ya, tapi kalau menepuk-nepuk menyembuhkan sih menurut saya sih kurang masuk akal gitu. Ya. Tanya sedikit aja, mungkin ini kan masalah sendi. Kalau kita suka kram, kalau bahasa Minang apa keram ya? Keram apa keram apa? Keras betul. Itu ada hubungannya dengan sendi enggak?